Mereka juga mengembangkan Cuneiform sebagai sistem penulisan paling awal dalam sejarah manusia. Tapi menurut bangsa Sumeria, mereka melakukan itu atas bantuan sekelompok dewa yang disebut. Woi, subscribe lah tuh. Yo guys, balik lagi bersama gue Sony di channel Sony CH. Oke, jadi kali ini gue akan membahas sebuah film yang dimana film ini tuh dilarang tayang di seluruh dunia. Dan juga katanya guys ya, jikalau film ini sampai tayang, itu dikhawatirkan akan menggoyahkan iman manusia. Jadi film ini tuh bisa membuat orang-orang mempertanyakan keberadaan Tuhan guys. Ya, jadi itu sangat bahaya banget sih. Oke, jadi film ini membahas tentang sebuah ras yang katanya adalah sebuah ras yang menciptakan seluruh peradaban manusia di muka bumi ini. Dan ras itu bernama bangsa Anunnaki. Oke, mari kita bahas ceritanya di Meteor, membahas teori dan konspirasi. Oke, sebelum kita membahas filmnya guys ya, jadi gue akan membahas terlebih dahulu siapa itu bangsa Anunnaki. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa mereka adalah alien dari planet lain yakni Nibiru, yang dalam kepercayaan Sumeria, Anunnaki akan kembali lagi ke bumi. Dahulu, bangsa Sumeria memiliki sejumlah kemajuan teknologi yang sangat mengesankan. Mereka menciptakan bajak dan memainkan peran dalam membantu kerajaan tumbuh. Mereka juga mengembangkan Cuneiform sebagai sistem penulisan paling awal dalam sejarah manusia. Tapi menurut bangsa Sumeria, mereka melakukan itu atas bantuan sekelompok dewa yang disebut Anunnaki. Mereka menyebutkan bahwa Anunnaki adalah keturunan An, dan An sendiri adalah dewa tertinggi yang dapat mengendalikan nasib raja manusia dan sesama dewa. Sebagian besar peradaban Sumeria diketahui dari ukiran yang mereka tinggalkan di tembok. Pada tahun 1976, seorang sarjana bernama Jisere Sitchin menulis buku dari 14 tablet yang terkait dengan Enki. Enki sendiri adalah anak dewa tertinggi Sumeria, yakni An itu tadi. Bukunya mengklaim bahwa Sumeria percaya Anunnaki berasal dari sebuah planet yang jauh bernama Nibiru. Nibiru memiliki orbit memanjang selama 3.600 tahun. Planet tersebut pada satu titik pernah melewati dekat bumi. Kemudian orang-orang Anunnaki memutuskan untuk melakukan kontak dengan bumi sekitar 500.000 tahun yang lalu. Namun nih guys ya, Anunnaki itu tidak secara gratis memberikan bantuan berupa ajaran teknologi yang maju. Mereka menginginkan emas untuk memperbaiki atmosfer planet mereka. Karena tidak dapat menambang emas sendiri, Anunnaki memutuskan untuk merekayasa secara genetik manusia primitif untuk menambang emas. Gila, dijadiin budak anjir. Pada saat bangsa Sumeria muncul sebagai peradaban, Anunnaki memberi kemampuan untuk menulis, berhitung, dan merencanakan perkembangan teknologi dan kehidupan di masa depan. Oke, mari kita bahas filmnya. Film One Anunnaki merupakan satu-satunya, bisa ingat satu-satunya nih, film yang produksi dan penyebarannya dilarang di seluruh dunia. Bahkan nih guys ya, kalau kalian cari trailernya di YouTube atau aplikasi film lainnya, itu udah gak ada guys. Jadi emang benar-benar diblokir nih film. Oke, lanjut. Sampai sekarang ini, tidak banyak yang mengetahui tentang kisah bagaimana film One Anunnaki sampai dicekal oleh para ilmuwan dunia dan diblokir habis-habisan sampai tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Film ini mempunyai cerita yang lumayan panjang guys. Dan film ini dibentuk menjadi 3 bagian dan masing-masing tayang pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Namun karena kontroversial dan bertentangan dengan keyakinan maupun pengetahuan realita umat saat ini, akhirnya film ini dicekal dan dicap sebagai film paling terlarang sepanjang sejarah. Gila cuy, serem ya. Film One Anunnaki memiliki alur cerita dari kisah sejarah yang pernah ditulis dalam prasasti kuno asli dari peradaban sebelum Mesir muncul di dunia. Film ini menceritakan tentang manusia yang sebetulnya diciptakan dari DNA kera dan dicampurkan dengan DNA alien. Jadi singkatnya itu blasteran lah. Teori konspirasi yang beredar menyebutkan bahwa film One Anunnaki dilarang beredar karena bisa membuat geger banyak orang. Seperti yang udah gue jelaskan tadi. Film One Anunnaki sebetulnya tidak dibuat oleh sutradara yang terkenal, malah ia dibuat oleh John Gleeson, seorang pria yang lebih sering mengerjakan special effect. Beberapa karya yang pernah ia kerjakan antara lain adalah Star Trek New Voyages Fase 2 dan Golden Winter. Dia tercatat pernah menjadi sutradara dalam film balon, tetapi portofolionya tetap lebih sering di special effect. Isu yang beredar nih guys ya,
bahwa John Grist ingin membuat terobosan dalam karirnya dan membuat film yang nantinya bakal menjadi film yang paling kontroversial. Film itu terinspirasi dari karya J.S.R. Sitchin, seorang pengarang buku yang kebanyakan membahas tentang asal-usul manusia dari astronot di planet lain alias alien. Dia percaya bahwa bangsa Sumeria adalah bangsa dari peradaban kuno yang mendiami wilayah Mesopotamia yang berasal dari planet Nibiru. Walaupun keyakinan dia terkenal banget ya guys ya, dan bahkan bisa membius sebagian besar pembaca gitu. Para ahli merasa kalau teori dia tuh konyol guys, dan terkesan mengada-ngada. Ya emang konyol sih guys. Oke, jadi ada beberapa alasan terkait mengapa film ini dilarang tayang dan tidak pernah diberi kesempatan untuk selesai nih. Oke, alasan yang pertama, kekurangan dana. Banyak yang percaya bahwa film ini batal tayang karena pihak produsen kekurangan dana untuk menyelesaikan film ini, alias bangkrut. Ya, seperti tim asal Spanyol. Ya, tapi tetap dikabarkan. Oke, lanjut. Alasan nomor 2, penuh dengan hal yang kontroversial. Kemungkinan besar film ini dilarang tayang karena gagal lulus sensor untuk beberapa hal penting guys. Dan konon katanya nih guys ya, cerita film One Anunnaki juga sebenarnya memiliki rahasia yang tidak boleh diketahui oleh publik. Ih, masih atuh. Oke, alasan nomor 3, dapat merusak teori Darwin. Fakta di atas tidak disetujui oleh para ilmuwan. Menurut mereka, bangsa Sumeria tidak pernah berhubungan dengan alien dan sebangsanya. Selain itu, cerita film One Anunnaki ini juga dianggap bisa merusak kepercayaan banyak orang dan mendorong mereka untuk membuat agama baru. Lebih lanjut, film ini dianggap dapat merusak teori evolusi Darwin dan mengubah pemahaman kita tentang luasan semesta yang sedang kita tempati ini. Alasan nomor 4, apakah benar nenek moyang kita alien? Yakin deh. Di dalam film tersebut, manusia diciptakan oleh alien, di mana hal ini sangat bertentangan sekali dengan ilmu agama. Jadi jika kita diciptakan oleh alien, lantas siapa yang menciptakan alien? Aneh ke cuy. Oke, lanjut ke alasan yang kelima. Apakah hanya hoax? Pada tahun 2005 lalu, internet sudah mulai banyak digunakan. Namun internet saat itu masih banyak sekali dipenuhi oleh teori konspirasi dan hoaks yang begitu mengada-ngada. Banyak orang yang sepakat kalau isu film One Anunnaki ini hanyalah hoaks. Salah satunya seperti yang diceritakan oleh Kais Al-Atraksi, seorang komposer musik yang terlibat dalam film One Anunnaki. Ia menjelaskan bahwa apa yang digembar-gemborkan di internet itu adalah hoaks. Hoaks tersebut disebarkan untuk menutupi rasa malu karena tidak ada satu orang pun yang mau mendanai film ini. Oke, jadi gimana nih? Apakah film One Anunnaki itu sangat berbahaya atau terkesan biasa saja? Mungkin kalian bisa tinggalkan komentar di bawah guys ya. Oke, jadi segini aja pembahasan kita hari ini. Buat kalian yang punya teori dan konspirasi yang menarik, ya bisa komen aja di bawah guys ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.